Oke, teman-teman, sekarang hari ini kita akan lanjut pengadilan pajak ya. Pengadilan pajak di mana ini PT gua sendiri ya. PT gua sendiri menggugat ke pengadilan pajak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, sebagai wajib pajak, Anda boleh kok menggugat sendiri kepada DJP, kepada pengadilan pajak. Anda tidak harus pakai kuasa hukum, tidak harus pakai pengacara. Anda bisa loh menggugat sendiri ke pengadilan pajak, teman-teman ya. Karena memang itu jalur hukum yang disediakan oleh negara ya. Negara kita masih negara demokrasi, masih memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk melakukan upaya hukum. Gitu, teman-teman. Upaya hukum yang tersedia ada banyak ya, dari pengadilan pajak, kemudian dari apa gitu ya. Ada banyak sekali upaya hukum yang tersedia bagi masyarakat ketika mau mencari keadilan di pengadilan pajak. Gitu, teman-teman. Berhubung hari ini kita sidang pertama ya, jadi kita sudah menunggu. Kita sudah mulai menunggu di jam 8.30 karena kita sidang pertama hari ini. Coba kita lihat jadwalnya ya. Ini jadwalnya kita. Nah, ini dia. Nah, kita tuh sidang pertama. Akasan Naga Wipaka adalah PT gua, PTP yang gua bikin ya. Nah, ini kita sidang pertama. Ini yang hadir gua. Kemudian ada Pak Berry Harmaili ya, mengatur Elvina, itu tergugat atau terbanding. Sidang berikutnya nggak tahu. Ada Bersama Sejahtera Sakti PT, ada Dwi Pahasta Utama Duta PT, kemudian ada Jin Chuan Construction Indonesia PT. Banyak banget ini. Ada direktur, KH, pegawai 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang hadir langsung ya, PT Jin Chuan. Kemudian Kayung Agro Lestari. Ada 2 yang hadir kuasa hukum. Kemudian Mega Prima Persada, ini belum tahu siapa. Kemudian Mercer Indonesia, ini belum tahu siapa yang hadir. Usda Seroja Jaya, belum tahu. Nah, teman-teman perhatikan nih di sini nih. Di sini ada direktur nih, direktur, kemudian pegawai. Jadi ini bukti bahwa wajib pajak nggak usah takut ya. Wajib pajak Anda boleh hadir sendiri di pengadilan pajak. Tidak harus pakai kuasa hukum, tidak harus pakai pengacara, tetapi Anda boleh bersidang sendiri secara mandiri gitu loh guys. Nah, kita sidang pertama ya. Harusnya sih jam 8.30 udah mau mulai. Kemudian ada sidang pengucapan. Nggak tahu nih apakah sidang pengucapan ini ada atau tidak. Tetapi yang pasti kita di sidang pertama untuk sidang pemeriksaan. Oke. Kita masih menunggu pengadilan pajak. Kita ada di majelis berapa ini? Majelis 16B loh. Majelis 16B lumayan ya. Ini kita melawan KPP Kemayoran, melawan DJP sih sebenarnya. Melawan DJP tapi di KPP Kemayoran. Yang kita lawan adalah kasus mengenai suket PP 55. Jadi PTP gua itu dapat suket PP 55 itu sebanyak selama 3 tahun. Padahal seharusnya itu 4 tahun gitu. Makanya agak aneh nih.
Oke, teman-teman, kita lanjut masih seputar pengadilan pajak. Jadi hari ini kita bersidang lagi di pengadilan pajak. Kali ini kita mengajukan gugatan terhadap DJP atau Direktur Jenderal Pajak, khususnya untuk KPP Jakarta Kemayoran. Ini KPP gue nih, KPP PT-nya saya. Jadi gue bikin PTP tahun 2022 gitu kan. Di PTP itu kan harusnya kan dapat 4 tahun ya. 4 tahun PP 55-nya 0,5%, tetapi oleh KPP diterbitkan hanya 3 tahun. Itu. Kenapa hanya 3 tahun? Karena kita ini dianggapnya PT, perseroan terbatas, bukan PTP. Nah, itu menyebabkan kita nggak bisa nih dapat suket PP 55 yang 4 tahun. Kemudian kita kirim surat permohonan, surat permohonan pencetakan tahun yang betul kepada KPP. Ternyata KPP tidak terbitin yang benar. KPP malah kirim surat balasan, suruh kita memperbaiki, suruh kita datang untuk merubah status dari PTP menjadi dari PT menjadi PTP. Nah, inilah yang kita gugat ya, surat balasan dari KPP yang menyatakan bahwa kita ini PT gitu. Dan tidak bisa menerima permohonan kita untuk menyediakan suket PP 55 yang 4 tahun. Itulah yang kita komplain ya. Nah, cuman tergugat itu punya alasan database mereka kita ini PT. Kemudian dia bilang alasannya ini tidak masuk dalam ruang lingkup pasal 23 untuk gugatan. Nah, kita nggak tahu nih masuk apa enggak. Kemarin sih di sidang sebelumnya hakim sudah bilang ini bisa. Hakim sudah bilang ini qualified. Gitu. Jadi teman-teman sebagai warga negara yang baik ya, kita kalau punya masalah hukum, terutama di dunia pajak ya, kita harus gunakan upaya hukum guys. Nah, jangan cuma marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya, tetapi kita harus gunakan upaya hukum. Kenapa begitu? Karena negara kita negara demokrasi dan negara kita negara hukum guys ya. Negara hukum itu punya ciri khas. Ciri khasnya adalah patuh pada hukum. Negara hukum adalah negara yang patuh pada hukum gitu, bukan yang lain gitu. Kalau kita patuh pada hukum, maka kita harus menjalankan prosedur sesuai hukum gitu kan. Kalau ada yang dilanggar secara hukum oleh salah satu pihak, ya kita mengajukan gugatan secara hukum ya. Nah, walaupun di negara yang kita cintai ini kadang-kadang no viral no justice ya. Kalau no viral no justice ya
kadang-kadang viral membantu gitu ya. Tetapi selain kita menggunakan jalur viral, kita juga harus menggunakan jalur upaya hukum. Nah, di pajak itu ada tersedia beberapa jalur hukum. Yang pertama adalah gugatan ke pengadilan pajak, yang kedua adalah banding ke pengadilan pajak, kemudian keberatan ke ini juga bisa ya, keberatan ke Kanwil, kemudian ada Mahkamah Agung untuk PK ya, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung juga bisa dilakukan. Nah, jadi ada banyak cara, banyak jalan untuk kita melakukan upaya hukum teman-teman ya di dunia pajak. Tetapi orang bertanya, kalau kita gugat ke pengadilan pajak, berapa persen kita bisa menang gitu kan? Nah, ini adalah pertanyaan yang meramal. Kita nggak bisa meramal masa depan, teman-teman ya. Kita nggak bisa meramal apa yang terjadi di masa depan. Kita nggak bisa meramal hakim tuh mesti ngomong apa. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha. Oke, berusaha semaksimal mungkin. Kita berikan bukti-buktinya yang lengkap. Nanti biarlah hakim yang memutuskan. Begitu. Nah, dalam kasus ini, kasus PT ANV ini gue menggugat KPP Kemayoran, KPP-nya gue sendiri ya, di mana surat keterangan yang diterbitkan itu 3 tahun, sedangkan kita itu statusnya adalah PTP, PT Perorangan, alias perseroan perorangan, begitu. Sehingga kita melakukan gugatan, kita minta hakim memerintahkan kepada DJP untuk menerbitkan suket PP 55 yang 4 tahun, begitu loh. Sidang kita belum dimulai nih. Ini sudah nunggu sampai jam 9 loh. Udah mau nunggu sampai jam 9, sidang kita belum dimulai, guys. Seharusnya tuh jadwalnya 8.30 ya. Di undangan sidang itu 8.30 kalau nggak salah. Di undangan sidang itu 8.30 sih kayaknya. Oh, jam 9. Sorry. Di undangan itu jam 9. Di undangan itu jam 9. Tanggal 20 Juni jam 9 ya. Jadi bukan jam 8.30. Sorry guys. Yang benar adalah jam 9. Sidangnya satu sengketa. Akasa Nagari Pakani PT gue sendiri. Jadi teman-teman sebagai warga negara ya, teman-teman tidak perlu takut untuk menggugat ke pengadilan. Teman-teman harus berani dan justru menjadikan pengadilan sebagai tempat satu-satunya teman-teman ya, atau mungkin satu-duanya, salah duanya lah, untuk kita mencari keadilan teman-teman gitu. Jangan mencari keadilan di ruang-ruang gelap, jangan mencari keadilan di tempat-tempat yang nggak jelas ya. Kita mesti mencari keadilan di ruangan yang sudah dibuka oleh negara secara hukum gitu ya. Selesaikanlah masalah hukum dengan cara hukum gitu teman-teman ya. Jangan selesaikan masalah hukum dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum. Gitu teman-teman. Dan sudah terbukti di pengadilan pajak itu wajib pajak itu menang 60%. Artinya memang kita cukup berhasil sejauh ini gitu ya teman-teman ya. Kita masih menunggu persidangan pengadilan pajak. Jam 9. Sorry, gue batuk nih guys. Wah, hari ini tiba-tiba suara gue hilang. Suaranya hilang. Ini gara-gara udah batuk.
Nggak batuk sih, sebenarnya nggak batuk, cuman suaranya hilang. Mungkin gara-gara eh, bikin video kebanyakan kali. Oke, kita menjelang ke jam 9. Hampir jam 9 ya, belum jam 9. Kita akan segera memulai. Belum mulai sih. Belum ada perintah mulai. Belum ada perintah untuk waiting room mulai selesai. Jadi di pengadilan pajak teman-teman ya, dari sejak Anda menggugat itu via online, kemudian surat menyurat via online, kemudian Anda sampai ke putusan sidang pun online ya. Sidangnya pun online. Jadi sekarang ini sudah tidak ada alasan pengadilan pajak itu jauh lah, di mana lah. Enggak perlu jauh-jauh teman-teman. Sidang pengadilan pajak itu semuanya online. Ada di sistem komputer aja langsung ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak ada lagi alasan orang tidak berani ke pengadilan pajak. Justru pengadilan pajak sangat terbuka, pengadilan pajak sangat fleksibel buat teman-teman semua ya. Anda bisa mengajukan gugatan pakai nama diri sendiri gitu sih. Tidak harus sampai ke tidak harus sampai datang ke pengadilan sendiri, itu nggak perlu. Kita bisa mengajukan upaya hukum pengadilan pajak itu tanpa datang ke kantor pengadilan pajak, secara online saja teman-temannya. Kecuali pada saat kita menghadirkan ahli. Kalau kita menghadirkan ahli maka kita perlu offline karena perlu yang namanya sumpah ahli ya, kita butuh di pengadilan. Tetapi anyway, sumpah ahli pun bisa dilakukan di ini kok. Secara online juga bisa. Cuma kita agak repot, kita mesti menghadirkan pemuka agama. Gitu sih. Itu yang bikin kita repot. Oke, kita masih menunggu. Mungkin 3 menit lagi jam 9 ya. Sebentar lagi jam 9. Mudah-mudahan sudah bisa bisa dimulai ya. Ini gue batuk kayaknya udah mau sembuh sih. Hmm.
Sudah jam 9 guys, tetapi belum dimulai. Belum dimulai. Sepertinya ada sidang pengucapan ya, cuman nggak ada kabar nih siapa orangnya, siapa yang kena sidang pengucapan hari ini. Sidang pengucapan tuh maksudnya sidang apa namanya? eh, Pengucapan tuh maksudnya putusan, teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, putusan sidang pengucapan. Kalau sidang pemeriksaan itu sidang biasa, sidang pemeriksaan alat-alat bukti gitu kayak kita ini gitu. Pengadilan pajak itu kalau nggak salah bisa 12 bulan deh. 12 bulan jangka waktunya atau 6 bulan tapi dia boleh perpanjang ya. 6 bulan dia boleh perpanjang sampai ke 12 bulan. Lumayan lama teman-teman ya, lumayan lama. Upaya hukum ini adalah satu upaya kita mencari keadilan dan kita dikasih waktu yang seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan cara kita memberikan bukti-bukti kepada hakim ya. Biar nanti hakim yang memutuskan teman-teman ya. Biar hakim yang memutuskan. Dan ini mengenai hakim nih ya, hakim tuh kadang-kadang ada yang error, ada yang benar, ada yang masuk angin, ada yang hakimnya jujur. Ini menjadi dilema di negara setengah demokrasi ya. Di negara setengah-setengah begini menjadi dilema, hakim tuh bervariasi ya. Di mana putusan-putusan hakim menjadi tidak konsisten antara sesama sesama hakim yang berbeda-beda gitu. Dan mereka punya kebijakan-kebijakan berbeda-beda. Berbeda dengan negara-negara yang sudah maju, hakimnya mungkin lebih lurus dan lebih konsisten gitu. Kalau di kita ini hakim masih kurang konsisten. Tetapi nggak apa-apa ya. Menurut gua itu dinamika dalam hidup lah ya. Kita nggak bisa memaksakan, gua maunya ketemu hakim yang bagus gitu. Nggak bisa. Atau kita mau paksain, gua mau ketemu hakim yang yang bersih, yang lurus, yang benar, yang adil gitu ya. Padahal kan adil menurut kita dengan adil menurut orang lain kan beda, bos. Ya kan? Adil menurut penggugat dan adil menurut tergugat itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi menurut gua siapapun hakimnya ya sudahlah, kita terima apa adanya, kita berusaha maksimal dan akhirnya dia akan membuat keputusan gitu. Kalau hakimnya error, lu boleh laporin ke kode etik hakim gitu ya, ke komisi yudisial boleh dilaporkan. Cuman dalam pengalaman kita sih agak-agak percuma lah ya lapor ke komisi yudisial. Boleh sih, cuman buat apa juga kita ngelaporin hakim? Lu mau ngapain laporin hakim? Mau cilakain dia? Kan nggak mungkin. Tidak ada hakim yang dikriminalisasi oleh para pihak ya, tidak ada. Kalau hakim bisa dikriminalkan oleh para pihak, celaka negara ini. Semua hakim masuk penjara, bos. Karena kan semua penggugat ataupun tergugat pasti ada yang kalah. Kalau ada yang menang, ada yang kalah dong. Kalau orang yang kalah bisa mencelakai hakim, ya habislah si hakim, masuk penjara semua, bos. Jadi eh, tidak bisa kita mengkriminalisasi hakim. Atas putusan dia itu nggak mungkin. Karena hakim itu bebas, merdeka, independen, dan absolut gitu ya. Kalau lu mau ngajuin upaya hukum ya lu naik ke upaya hukum yang lebih tinggi gitu. Tetapi bukannya mengkriminalkan si hakim gitu. Kalau hakim bisa dikriminalisasi oleh pada pihak ya masuk penjara semua tuh hakim. Karena kan pasti ada yang tidak puas dengan putusan hakim gitu. Oke, kita akan segera mulai.
Udah. Ya, untuk tergugat, suara dan gambar majelis apakah bisa diterima dengan baik? Recording in progress. Diterima dengan jelas, Yang Mulia. Ya, baik. Untuk penggugat, suara dan gambar majelis diterima dengan baik atau tidak? Diterima dengan baik, Yang Mulia. Ya, baik. Kalau gitu. Sidang pemeriksaan secara online Majelis 16B hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 untuk pemeriksaan 57 berkas perkara yang diajukan oleh 8 pemohon dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan satu sengketa gugatan yang diajukan oleh PT Akasa Naga Vipaka dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silahkan tergugat untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tergugat dari Kanwil Jakarta Pusat diwakili oleh Berry Harmaili dan Pengatur Elvina Simanjuntak. Baik, silahkan untuk penggugat memperkenalkan diri. Saya Fungsiawan, Yang Mulia. Ya, baik. Baik, agenda hari ini sebelum majelis memasuki agenda persidangan, khusus untuk penggugat, mengenai masalah surat kuasa yang nomornya berbeda, bagaimana penggugat? Kalau nggak salah kami sudah bikin surat, Yang Mulia, mengenai Iya. ini. Suratnya dikirim ke pengadilan pajak ataukah diunggah di Surat di Dropbox? diunggah, Yang Mulia. Diunggah. Mohon maaf, surat kuasanya. Kapan? Jadi surat kuasanya sudah betul, Yang Mulia. Jadi mohon maaf, ini surat gugatannya yang keliru, Yang Mulia. Ya, jadi yang betul nomor berapa? Nomor sesuai dengan surat kuasanya, Yang Mulia. Ya, nomornya 0318 atau 026? Sebentar, Yang Mulia. Kuasa yang 026, Yang Mulia. Yang betul 026 ya. Sudah bersurat ya? Sudah, Yang Mulia. Seingat kami sudah, Yang Mulia ya. Ya, majelis akan lihat dulu ya. Ya, sudah ada, Pak Yohan. Sudah ada. Sudah di suratnya ya. Ya baik, kalau gitu menurut laporan dari kepaniteraan memang sudah masuk ya. Baik, kita masuk ke agenda hari ini untuk para pihak memberikan kronologis ya. Kronologis mengenai sengketa. Sedangkan untuk tergugat memberi ketanggapan pemenuhan formal, bagaimana tanggapan pemenuhan formal pengajuan gugatan menurut tergugat? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan kronologis dan tanggapan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah kami upload di e-textbook, Yang Mulia, untuk Word-nya, untuk yang PDF-nya belum sementara. Dan juga dokumen-dokumen pendukung terkait kronologis juga sudah kami upload di e-textbook, Yang Mulia. Ya, baik. Baik. Menyampaikan, Yang Mulia. Ya, sebentar dulu, masih cek dulu ya. Baik, Yang Mulia. Melihatnya di mana? Yuk. Nih. Ya, baik, majelis sudah cek, sudah ada ya. Baik, untuk tugasnya dari penggugat. Sudah, Yang Mulia. Katanya mau memberikan bantahan atas surat tanggapan, sudah bantahannya? Kami jadi langsung aja, Yang Mulia, langsung bikin surat kronologis, Yang Mulia. Ya, bantahannya nggak ada ya? Seingat kami tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, baik, kronologis saja ya. Baik, kalau gitu dipersilakan dulu
untuk tergugat menyampaikan kronologisnya, atau gini aja, penggugat yang menyampaikan kronologisnya, tergugat mengecek apakah kronologisnya sama. Kalau kronologisnya sama kan berarti nggak ada masalah ya, masalahnya mungkin mengenai dokumen dan yuridisnya saja. Silakan penggugat. Baik, Yang Mulia. Tadi kami perhatikan, memang dari surat kami dan surat tergugat itu sama saja, Yang Mulia. Intinya sih kami mengajukan pendirian PTP atau perseroan perorangan itu pada tahun 2022. Itu sama saja, kronologisnya sama. Tahun 2022 kita mengajukan, kemudian... Nggak apa-apa penggugat, dibacakan saja kronologisnya ya. Oh, baik, Yang Mulia. Jadi di surat kami itu kami membuat kronologi sengketa bahwa tanggal 19 Januari 2024 kami mengajukan permohonan surat keterangan PP 55 tahun 2022. Selanjutnya disebut Suket PP 55 2022. Ada di lampiran bukti P01 dari kami kepada KPP Jakarta Kemayoran via pos ekspedisi. Nah, jadi ini adalah surat pengajuan kembali yang kedua, Yang Mulia, karena sebelumnya kami ditolak dengan alasan kalau nggak salah belum ada stempel atau apa gitu. Jadi kami mengajukan kembali, suratnya sama saja isinya. Intinya kami minta dicetakkan kembali surat keterangan PP 55 yang isinya seharusnya 4 tahun bukan 3 tahun. Nah, itu intinya. Kemudian mengenai aturan hukum itu ada di pasal 59 PP 55. Ini sudah sepakat juga dengan tergugat bahwa kalau orang pribadi 7 tahun, kalau PT itu 3 tahun, kalau yang lain itu 4 tahun seperti CV ataupun PTP atau perseroan perorangan. Iya. Kemudian ada surat balasan dari tergugat di mana surat tersebut menyatakan bahwa kami ini terdaftar di database KPP itu sebagai PT, bukan PTP. Nah, sehingga kami diminta untuk melakukan permohonan perubahan data dari PTP menjadi dari PT biasa, minta diubah menjadi PTP. Nah, inilah yang kami gugat. Padahal kami tidak merasa pernah mengajukan PT, kami tidak pernah bikin PT. Lagi pula kalau kami mengajukan surat permohonan tersebut sesuai dengan permintaan KPP, itu tetap akan ditolak karena kami tidak pernah punya legalitas PT. Kita punya teman Yang Mulia di tempat yang lain, di KPP yang lain itu melakukan upaya seperti yang diminta oleh KPP, mengajukan permohonan perubahan badan, itu ditolak karena memang tidak ada perubahan dari PT ke PTP. PT itu tidak ada akte notarisnya, tidak ada apa-apanya. Itu Yang Mulia. Kemudian kami mengajukan bukti-bukti Yang Mulia, ada bukti P5, P6. Kami mohon maaf kalau buktinya ini nggak ada kode-kodenya ya, tapi intinya buktinya itu ada 8 bukti Yang Mulia. Di bukti yang kelima itu ada surat pernyataan pendirian perseroan perorangan. Nah, kemudian P06 itu sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Jadi dokumen yang kami miliki adalah dokumen perseroan perorangan, bukan dokumen PT atau perseroan terbatas. Nah, semua dokumen itu ada di kami, sudah kami lampirkan. Jadi kalau kita bikin PT itu dokumennya tuh akte notaris pendirian PT. Sedangkan kalau kita bikin PTP, nah ini dia yang namanya surat pernyataan pendirian perseroan perorangan dan sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Itu sudah ada yang kami miliki Yang Mulia. Itu Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Iya, baik. Kalau S218 isinya pada intinya apa, pemohon? S218. S21 S218 tuh jawaban atas permohonan surat keterangan Yang Mulia ya. Oh, jawaban itu berarti atas pemohon meminta surat keterangan dijawab dengan S218 ya. Betul Yang Mulia. S218 isinya adalah menyatakan pemohon itu berhak menggunakan tarif adalah 3 tahun seperti itu. Jadi yang pertama ada 3 poin dalam S218. Poin pertama adalah bahwa PT kami ini bukanlah PTP tetapi perseroan terbatas yaitu PT. Nah, yang kedua adalah pada aplikasi DJP online, saudara, surat keterangan PP 55 itu 3 tahun karena memang Anda itu PT katanya, bukan PTP. Iya. Nah, yang ketiga adalah kalau mau diubah silakan
mengajukan permohonan perubahan data, yaitu merubah dari PT biasa menjadi PTP. Iya. Gitu yang mulia. Baik. Untuk tergugat mengenai kronologisnya apakah sama? Sudah sesuai yang mulia. Memang seperti yang disampaikan oleh penggugat, pada awalnya memang adalah dari posisi SIDJP data penggugat di database kami atau di SIDJP kami yang menyatakan bahwa memang sudah kami upload juga dokumen SIDJP kami yang mulia bahwa memang penggugat terdaftar sebagai wajib pajak dengan status perseroan terbatas yang mulia. Ya. Sehingga ketika penggugat ingin membuat surat keterangan yang sebenarnya juga bisa langsung dibuat di DJP online-nya penggugat tanpa harus misalnya bersurat ke KPP, itu akan otomatis tercatat untuk 3 tahun yang mulia. Ya. Jadi memang dan setelah itu ketika penggugat menyurati KPP, maka KPP juga menyarankan sebagaimana yang tertulis di S218 tersebut yang mulia. Iya, baik. Tapi begini, tergugat, apakah memang tergugat sepakat bahwa ini merupakan PT perseorangan? Berdasarkan dokumen AHU yang kami cek yang mulia, mohon izin, di dalam dokumen AHU yang kami cek, memang penggugat menyatakan adalah pendirian perseroan perorangan yang mulia. Ya, perseorangan ya, sama ya. Sama yang mulia. Terus hanya kami, mohon izin yang mulia, hanya kami mungkin tidak mengetahui kondisi ketika itu didaftarkan melalui sistem AHU online, mengapa yang tercetak adalah atau yang terinput adalah PT atau perseroan terbatas yang mulia. Itu yang mungkin kami juga mungkin perlu konfirmasi misalnya ke direktorat yang berwenang terkait ini yang mulia. Maksud tergugat kalau tercetak menjadi PT, maksud tergugat seperti apa? Maksudnya apakah memang di dalam pemilihan status perusahaan di dalam ketika registrasi itu apakah tidak ada pilihan perusahaan perseorangan atau memang ada, itu yang kami belum konfirmasi kepada pihak yang membuat e-registrasi ini yang mulia. Karena penggugat mendaftarkan NPWP-nya melalui aplikasi AHU Kemenkumham yang linknya menyatu ke sistem e-registrasi kami yang mulia. Ya, tapi majelis baca sekilas itu kan karena pada saat pendaftaran menurut tergugat kan memang belum diakomodasi itu perubahan dari PT yang terbagi menjadi 2 itu, betul seperti itu? Terkait pernyataan itu yang mungkin kami harus konfirmasi lagi kepada direktorat terkait yang mulia, yang membuat registrasi yang mulia. Enggak, kan majelis kan sudah menugaskan ke tergugat. Ya, pada saat pendaftaran itu seperti apa dokumennya? Sudah belum itu? Untuk dokumen yang sudah kami download terkait dengan pendaftaran wajib pajak, berdasarkan AHU online-nya adalah memang pendirian perseroan perorangan yang mulia. Ya, berarti kan yang menjadi dokumen dasarnya saat pendaftaran kan PT perorangan itu. Betul ya? Benar, yang mulia. Itu daftarnya tanggal berapa? Di dalam data kami terdaftar di 20 Maret 2022 yang mulia. 2022 ya. Kalau PP 55 tanggal berapa itu? Tanggal PP 5 tanggalnya tanggal berapa? Kalau PP 55 tahun 2022 itu tanggal diterbitnya kannya kapan? Mohon izin kami cek dulu yang mulia, belum kami Maksud tulisan begini. PP 55 itu salah satu alasan diterbitkannya karena mengakomodasi adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Sebelumnya kan PP 23. PP 23 kan masih PT kan hanya 1, ya. Sedangkan PP 55 itu kan PT kan sudah ada di situ. Kalau perusahaan PT perorangan kan masuk dalam kategori yang kedua yang 4 tahun, ya. Artinya dalam hal peraturan perundang-undangan saja juga butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengakomodasi. Artinya apakah itu perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diakomodasi atau belum di sistem dari tergugat?
ya. Kalau belum diakomodasi kan ya jangan sampai memberatkan dari masyarakat kan gitu tergugat, ya. Itu ya tergugat. Tapi artinya tergugat menyatakan bahwa ini memang pada saat pendaftaran adalah PT perorangan ya, betul ya? Ya, berdasarkan dokumen dasar AHU online-nya memang seperti itu yang mulia. Ya, baik kalau gitu. Baik. Sekarang kalau tergugat, kalau wajib pajak melakukan permohonan surat keterangan, itu produknya apa? Dari tergugat, produknya suratnya surat seperti apa? Seperti surat jawaban ini produknya. Bukan yang mulia. Kalau untuk yang sudah otomatis tercetak itu akan berupa surat keterangan yang mulia masa berlakunya PP 55 tersebut yang mulia. Jadi ini adalah surat manual yang dibuat oleh KPP Kemayoran yang mulia. Karena sebenarnya untuk surat keterangan tersebut bisa otomatis langsung dilakukan di websitenya DJP online-nya oleh penggugat yang mulia. Yeah. Sementara yang S218 ini adalah surat jawaban biasa yang menyatakan jika memang yang mengakomodasi sebenarnya keinginan dari penggugat untuk merubah statusnya menjadi sesuai dengan data yang AHU online tersebut menjadi perusahaan perseroan perorangan yang mulia. Dan kemarin kami sudah konfirmasi juga kepada KPP Kemayoran, sebenarnya jika penggugat menyampaikan surat terkait dengan sebagaimana poin ketiga untuk mengubah status hukum perusahaan penggugat, maka itu menurut KPP Kemayoran juga tidak akan lama diproses, sekitar 2-3 hari yang mulia akan diproses dan statusnya akan berubah menjadi perseroan perorangan sebagaimana akta AHU online-nya yang mulia. Ya, tapi kan tergugat menyuruh penggugat untuk melakukan update dulu kan. Betul ya? Ya. Nah, untuk yang surat yang permohonan keterangan yang diajukan secara online tuh kan sudah terbit surat tuh. Surat keterangan secara online ya. Itu berapa nomor surat? Ada nomornya itu tergugat. Yang menyatakan bahwa dapat mempergunakan tarif 3 tahun. Untuk itu kami akan cek dulu yang mulia, karena setelah kami konfirmasi ke KPP juga mereka tidak bisa melihat data tersebut karena sistem DJP online-nya harus itu otomatis yang mulia. Jadi mungkin langsung dari database kantor pusat langsung mencetak surat keterangan 3 tahun tersebut yang mulia. Ya, untuk pemohon kan tahu ini kan ada surat keterangan kenanya 3 tahun ya pemohon ya. Betul yang mulia. Itu bentuknya apa sih? Bentuknya adalah sebuah surat yang namanya surat keterangan PP, dulu namanya surat keterangan PP 23, sekarang namanya surat keterangan PP 55. Iya, keterangan PP 55 dapatnya 3 tahun ya. 3 tahun yang mulia. 3 tahun ada nomornya surat itu? Ada yang mulia. Nah, ya kenapa pemohon kok tidak menggugat yang surat itu malah menggugat atau melakukan permohonan perubahan? Kenapa kok enggak surat keterangan itu yang pemohon gugat? Yang pertama mungkin mengenai jangka waktu yang mulia, karena kan itu sudah dicetak tahun 2022 dulu. Kalau sekarang kan 30 hari sudah lewat jauh. Kemudian jangka waktu untuk gugatan. Kemudian kalau nggak salah di PMK 164 di situ baru terbuka peluang di mana kita meminta cetak ulang secara manual ke KPP, nanti akan dicetakkan yang 4 tahun. Itu kalau nggak salah di PMK 164 ada peluang di situ yang mulia. Nah, formulir itulah yang saya pakai di PMK 164 itu yang mulia. Iya, tapi yang digugat bukan yang surat yang online, tapi malah surat jawaban yang S218 ya pemohon ya. Betul yang mulia. Karena surat itu sudah betul. Surat itu sudah betul. Kalau PT ya 3 tahun, sudah betul. Iya, yang surat yang online itu dilampirkan tidak oleh penggugat. Surat online yang menyatakan 3 tahun. Saya agak lupa yang mulia, kalau yang mulia butuh akan saya lampirkan yang mulia. Nanti dilaporkan ya pemohon ya. Baik yang mulia. Ya, baik. Izin menambahkan yang mulia. Ya, tunggu sebentar ya. Penggugat ini majelis lagi ngobrol lagi bermusyawarah sebentar.
Baik Yang Mulia. Nanti diberikan kesempatan. Baik Yang Mulia. Ya baik, silakan penggugat. Baik Yang Mulia, tadi Yang Mulia sampaikan mengenai PP 55 kapan berlaku. Yang saya baca di PP 55 itu berlaku 20 Desember Yang Mulia. Tetapi walaupun itu berlaku 20 Desember, sebenarnya itu mengenai perseroan perorangan sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, sudah ada di PMK 18 tahun 2021 Yang Mulia. Nah, cuman ketidakjelasan mengenai 3 tahun atau 4 tahun itu baru terungkap di PP 55. Jadi sebenarnya tergugat juga sudah paham itu gitu bahwa ini masalah internal, itu masalah internal. Ya, tadi majelis menanyakan itu hanya pengen menunjukkan bahwa tergugat itu kan enggak secara langsung cepat mengakomodasi Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh. Artinya sistemnya kan juga enggak mengakomodasi, wong PP aja lama kan, sistemnya enggak. Jadinya kan jangan sampai adanya perubahan peraturan dan karena terjadinya kelambatan mengakomodasi di sistem merugikan masyarakat gitu loh. Itu saja majelis nanyanya. Baik Yang Mulia. Itu jadi kan majelis tadi kan bermusyawarah mengenai ini ya para pihak. Jadi yang digugat itu kan mengapa kok yang digugat bukan yang surat keterangan yang ada online. Itu kan yang dimaksud kenapa yang digugat kok malah S218. Itu saja. Nanti majelis akan bermusyawarah mengenai itu. Ya, penggugat dan tergugat. Penggugat juga artinya kalau yang digugat adalah yang online tadi kan memang memberikan implikasi hukum kepada penggugat kan. Karena penggugat mintanya berapa? 4 tahun, jadinya 3 tahun nih berdasarkan online. Kan gitu ya penggugat. Betul Yang Mulia. Itu nanti majelis akan musyawarahkan apakah ini memang bisa diproses oleh majelis atau tidak, karena yang digugat adalah S218 bukan surat keterangannya gitu. Bagaimana kalau menurut penggugat? Baik, mohon izin Yang Mulia. Jadi poin yang kita permasalahkan bukan 3 tahun atau 4 tahun Yang Mulia. Poin yang kita permasalahkan adalah ini PT atau PTP. Nah, sedangkan di suket itu kita tidak tahu bahwa kita ini PT. Kita tuh dari awal tahunnya kita PTP. Nah, tiba-tiba di surat S218 barulah terungkap bahwa kita ini PT Yang Mulia. Nah, jadi yang kita gugat tentu saja surat yang menyatakan kita PT. Di suket tidak ada salah. Suket itu tidak salah bahwa memang kalau 3 tahun ya nggak salah gitu. Jadi kita gugat poinnya bukan 3 tahun 4 tahun, yang kita poin adalah kita ini dinyatakan PT oleh tergugat di dalam surat S218 itu Yang Mulia. Berarti ini kan petitum pemohon ya. Petitumnya adalah menyatakan batal atau tidak sah surat nomor S218. Berarti yang dimaksud pemohon batal tidak sahnya adalah mengenai isinya. Seharusnya adalah PTP bukan PT. Betul, seharusnya itu menyetujui dan langsung menerbitkan suket yang benar. Iya, berarti kan itu kalau suket kan artinya layer berikutnya ya. Betul Yang. Berarti kan ini yang dituntut oleh pemohon adalah saya itu bukan PT tapi saya PTP kan gitu kan. Betul. Dengan itu misalnya di pemohon menang, artinya hal-hal mengenai bahwa suketnya tadi kan menjadi tindak lanjut dari eksekusi putusan ini. Jadi bukan yang diputus oleh majelis kan gitu. Ada di petitum nomor 4 Yang Mulia. Di petitum nomor 4 kita minta. Tapi kan petitum harus terkait dengan keputusan yang digugat. Kan yang digugat S218 kan mengenai bahwa ini PTP bukan PT kan begitu. Iya kan? Kalau yang digugat pemohon SK tuh petitum nomor 4 masuk. Betul tidak? Iya kan? Kalau yang digugat SK petitum nomor 4 masuk, ya toh SK-nya harus diterbitkan dengan benar kan gitu kan, diubah menjadi 4 tahun dan diubah menjadi PTP kan gitu kan.
Enggak Bang Mulya, SK-nya sudah betul, SK tidak salah. SK itu kan Ya. ngikutin sistem. Kalau sistemnya 3 tahun, PT ya 3 tahun. Jadi Ya, siketnya tidak salah. artinya Petitum nomor 4 kan menerbitkan SK lagi PP 55 dengan benar kan gitu kan? Betul, kalau benar kan tentu saja surat 218 masih dibatalkan dahulu. Kalau dia tidak batal berarti kan dia sah. Ini PT, betul. Ya. Betul. Betul, dibatalkan itu kan layer kedua setelah putusan atas sengketa ini. Jadi kan majelis kan tetap tidak memeriksa dan memutus mengenai SK tadi kan gitu. Penerbitan SK nanti yang tidak lanjut dari putusan majelis ya, tergugat menerbitkan SK sesuai PP 55, tapi majelis tidak akan memutus dan memeriksa mengenai menerbitkan atau tidak. Kalau nanti tergugat tidak menerbitkan, digugat lagi oleh pemohon untuk menerbitkan SK yang benar kan gitu. Baik, Yang Mulia. SK-nya itu paling lambat 3 tahun, berakhirnya kapan? 31 Desember 2024 tahun ini, Yang Mulia. Ya, karena kan artinya kan juga harus cepat majelis kan mutusnya. Kalau mutusnya nanti 2025 kan ya ucapnya ya kasihan pemohon kan. Betul, sudah ya. lewat kan gitu. Betul, Yang Mulia. Baik, kalau S218 batal sahnya S218 kan ini terkait dengan bahwa pemohon dinyatakan sebagai PT ya ataukah PTP. Ini kan terkait dengan pada saat pendaftaran pemohon. Betul tidak? Pada saat pendaftarannya mendapatkan surat keterangan terdaftar ya. Di situ kan ada itu tertulis sebagai PT atau sebagai PTP. Kenapa itu tidak digugat oleh pemohon? Tidak ada, Yang Mulia. Yang ada adalah yang kami sudah sampaikan di dalam bukti-bukti tersebut. Ada yang namanya surat sertifikat pendirian perseroan perorangan, Yang Mulia. Enggak, begini pemohon. Waktu pemohon mendaftar mendapat apa? Pendaftar pertama kali. Waktu kami daftar pertama kali, itu yang sudah kami sampaikan di bukti-bukti dalam surat, Yang Mulia. Ada kami sudah sampaikan kok surat permohonan, kemudian surat keterangan sudah saya sampaikan juga di bukti P02. Kemudian ada screenshot dari website PTP AHU, kemudian surat pernyataan pendirian perseroan perorangan, kemudian sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Ini adalah dokumen-dokumen standar yang kita dapatkan, Yang Mulia. Ya. Terus setelah mendaftar untuk mendapatkan NPWP kan mendapat surat keterangan terdaftar tuh pemohon. Tidak ada sih, Yang Mulia. Kita dapatnya email dari PT PAHU, itu adalah email e-registrasi pajak, dapatnya kartu NPWP digital. Dapat NPWP digital saja. Yang lainnya nggak dapat. Enggak sih kayaknya. Kalau di NPWP digital kan biasa ada nggak keterangan bahwa pemohon itu sebagai PT atau PTP? PT, Yang Mulia. Jadi sampai hari ini pun PTP itu masih terdaftar dengan nama PT. Ya, nah, kenapa pada saat pemohon tidak digugat atas setelah mendapatkan NPWP dan segalanya, kenapa itu nggak digugat, malah yang digugat surat jawaban? Kan kalau saat itu digugat saya bukan PT, saya PTP kan gitu. Enggak, Yang Mulia. Itu kan keputusan. Baik, Yang Mulia. Jadi di sistem pajak maupun AHU sampai hari ini pun PTP itu masih disebut PT, tetapi itu PTP. Gitu, Yang Mulia. Tidak ada pembedaan, sehingga kita tuh tidak paham. Kita berpikir ya udah saya PTP, cuman disebut PT, gitu, Yang Mulia. Ya, karena di Undang-Undang Cipta Kerja kan memperluas pengertian PT adalah salah satunya termasuk PTP gitu ya. Jadi menurut pengertian pemohon, PTP itu menjadi bagian dari PT, maka disebut PT ya nggak masalah, makanya pemohon nggak menggugat itu. Seperti itu cara berpikir pemohon. Iya, jadi kami pikir wajar-wajar aja kami disebut PT, karena memang selama ini kan persepsinya adalah PTP gitu. Sampai hari ini pun masih begitu, masih disebut PT di AHU maupun di DJP. Ya, baik. Gimana tanggapan dari tergugat? Baik, Yang Mulia, terkait dengan pada saat pendaftaran memang akan kami cek terlebih dahulu, Yang Mulia, apakah masih seperti secara manual dikirimkan SKT secara manual atau memang itu sebenarnya sudah otomatis muncul di dalam DJP online-nya penggugat, karena memang sistem online ini semuanya seharusnya serba online sehingga tidak lagi disampaikan secara manual, Yang Mulia. Jadi seharusnya ketika penggugat mendaftar dan sudah memiliki NPWP digital, maka bisa langsung mengakses DJP online penggugat yang status penggugat akan muncul langsung di situ. Hanya terkait memang mengakomodasi urusan perseorangan itu sepertinya memang akan kami cek dulu apakah bisa dimunculkan di dalam sistem kami atau masih
seperti PT yang mulia. Ya, kan begini tergugat. Jadi kalaupun misalnya itu muncul PT, kan pada saat pemohon terdaftar kan juga di sistemnya tergugat kan belum dipisahkan antara PT dan PTP. Betul tidak? Sepertinya begitu yang mulia. Ya, kalau belum dipisahkan ya artinya penggugat beranggapan bahwa PTP itu termasuk di dalam genusnya PT kan ya, makanya penggugat kan juga normal saja tidak menggugat itu. Wong di sistem informasi dari tergugat tidak dipisahkan. Yang menjadi masalah adalah penggugat juga menyatakan juga benar surat keterangannya 3 tahun, cuma karena surat jawabannya menyatakan Anda memang mendapatkan 3 tahun karena Anda PT, makanya itulah yang digugat oleh oleh penggugat kan gitu. Jadi artinya kalau tergugat pun bisa memberikan bahwa pada saat itu PT, ya itu memang PT karena kan belum diubah sistem informasinya. Betul tidak? Benar yang mulia, cuman untuk sistem informasi itu kami mungkin mohon izin untuk konfirmasi lagi apakah memang bisa mengakomodir terkait di DJP online status perusahaan persorangan atau masih berupa PT yang mulia. Ya, pada saat pemohon mendaftar loh ya, bukan pada saat sekarang loh. Kalau misalnya pada saat sekarang belum mengakomodasikan kan harusnya ada cara untuk mengakomodasi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja kan oleh tergugat. Karena kalau tidak ada cara kan merugikan dari masyarakat wajib pajak yang dia PT perseorangan kan gitu. Kan bisa dibuat manual atau apa. Gitu ya. Ya baik begitu ya. Jadi majelis persilakan untuk tergugat tadi yang akan menyampaikan yang dari sistem ya silakan. Untuk penggugat nanti diberikan ya penggugat ya. Tadi yang surat keterangan yang pertama itu diberikan aja ke majelis ya. Ternyata sudah kami sampaikan yang mulia. Sudah ada ya? Di ini yang mulia di bukti P02 yang mulia. Ya, baik. Itu tanggal 3 Juni 2022. Iya, baik kalau gitu. Baik yang mulia. Baik ya. Aduh, baik. Ini yang mulia Bapak Dibyo mau bertanya, dipersilakan. Tergugat. Untuk surat yang digugat ini kan salah satunya rekomendasi dari tergugat kan diminta untuk penggugat untuk mengajukan update ya, betul ya? Benar yang mulia. Tadi kan sudah disampaikan juga ya bahwa kalau sebenarnya tergugat sendiri sudah mengakui bahwa sebenarnya untuk si penggugat ini bentuk badan dokumennya adalah PPP. Betul ya? Setuju kan ya? Dari dokumen yang diserahkan oleh penggugat, betul ya? Benar yang mulia. Kalau seandainya tadi kan belum ada kepastian tuh dari tergugat, sistemnya sudah mengakomodir belum sampai sekarang ya? Apakah untuk yang PT ini sudah dipisahkan antara PT murni dengan PTP? Itu kan belum bisa dipastikan juga ya. Itu yang pertama ya. Nanti dipastikan lagi di persidangan berikutnya, pastikan lagi apakah sistem yang sekarang sudah mengakomodir belum untuk yang PT murni sama PTP. Menambahkan yang mulia. Menambahkan yang mulia. Baik yang mulia. Yang kedua. Menambahkan yang mulia. Sebentar penggugat. Yang kedua, terkait dengan update ini. Update ini kan memungkinkan nggak sih update ini? Kenapa update ini harus selalu dari wajib pajak? Bisa nggak untuk update itu dilakukan secara jabatan oleh tergugat? Menurut tergugat bagaimana? Mohon izin yang mulia. Jadi dasar penerbitan S218 ini memang menurut konfirmasi kami ke KPP Kemayoran bahwa mereka memang masih menganggap pada saat penginputan atau registrasi NPWP tersebut penggugat masih meregistrasi dengan status PT, namun
KPP Kemayoran juga mengakomodir untuk dapat mengubah status DJP online penggugat menjadi perusahaan perseorangan dengan melakukan update yang mulia. Terkait untuk jabatan mungkin akan kami konfirmasi dulu yang mulia, karena yang mengeksekusi ini adalah KPP. Akan kami cek kembali untuk mekanismenya yang mulia. Ini pastikan di persidangan berikutnya ya. Baik yang mulia. Baik. Penggugat ada yang mau disampaikan? Izin Yang Mulia, tadi Yang Mulia mengatakan mengenai apakah sistem sudah mengakomodir, itu bisa saya jawab Yang Mulia. Jadi pada PTP yang dibikin pada tahun 2022 itu semuanya 3 tahun. PTP yang dibuat sekitar pertengahan 2023 sampai hari ini itu semuanya 4 tahun Yang Mulia. Kita punya teman-teman ada banyak. Saya sendiri bikin PTP baru lagi kemarin itu sudah terakomodir 4 tahun Yang Mulia. Tetapi masih namanya PT dan statusnya badan biasa aja. Jadi kita tidak tahu ini PTP atau PT. Kita hanya tahu kalau ada surat-surat seperti itu, konfirmasi begitu gitu. Tapi suket yang terbaru sudah 4 tahun Yang Mulia. Sebentar, Pak Cukup. Ya, baik. Baik, ini karena memang yang menjadi masalah kan suket yang lama ada, ya. Pemohon melakukan permohonan lagi, kan gitu ya pemohon ya, ditolak, ya kan. Jadi pemohon artinya supaya saya PTP dan dijadikan diterbitkan suket baru kan, seperti itu ya pemohon ya. Betul Yang Mulia. Nah, ya nanti kan apakah eksekusinya suket yang lama itu dibatalkan, padahal suket yang lama itu kan bukan menjadi objek sengketa. Ya, tapi pemohon melakukan permohonan dengan lewat manual, dijawab, artinya kan substansinya menolak kan gitu. Apakah kalau putusan kabul, apakah langsung terbitkan baru, suketnya dianggap yang lama dianggap batal, ataukah memang yang diputus oleh majelis hanya mengenai ini PTP ini kan gitu, PTP, maka ya eksekusi selanjutnya adalah tergugat langsung membatalkan yang lama, langsung terbit baru kan gitu. Ataukah majelis ini karena ini PTP maka harus kamu terbitkan suket yang benar kan gitu kan, yang menjadi agak rancu kan karena ada suket lama yang memang bukan menjadi objek gugatan. Itu paham ya penggugat dan tergugat? Bagaimana tanggapan penggugat? Izin Yang Mulia. Ya, jadi silakan. jadi kita sama-sama sudah tahu Yang Mulia, fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa semua pihak mengakui ini PTP. Semua pihak juga mengakui PTP itu harusnya 4 tahun. Jadi di dalam hati kita semua kita paham yang salah itu adalah sistem. Paham, ya. Sistem yang salah, bukan kita salah itu. Cuman saya lihat memang ada arogansi atau resistensi dari tergugat untuk jangan disebutkan ya di sini ya. Ya, jadi maksudnya gini loh. Tergugat tuh seharusnya langsung proaktif. Oh iya kami salah, kami perbaiki sistemnya, kami akan janji kami perbaiki sekian-sekian. Harusnya begitu Yang Mulia. Ya. Ini sangat mudah. Ini tergugat sudah paham, sangat mudah dan harusnya ada langsung tindakan aktif. Oke, kami perbaiki loh gimana caranya dan sidang ini selesai. Harusnya mudah. Tetapi tergugat masih terus mempermasalahkan ini salahnya penggugat loh gitu. Ya, gitu Yang Mulia. Baik. Ya, baik. Baik, jadi nanti para pihak mempersiapkan closing ya. Majelis garis bawahi mempersiapkan closing ya. Artinya kalau apabila nanti di persidangan berikutnya apa-apa yang mau disampaikan oleh tergugat majelis rasa cukup ya majelis closing saat itu ya.
Tapi kalau majelis misalnya merasa masih butuh 1 kali sidang, closingnya ditunda. Itu paham para pihak? Penggugat paham? Baik Yang Mulia. Paham. Tergugat? Baik Yang Mulia. Ya, baik. Kalau gitu, nggak ada disampaikan lagi tergugat dan penggugat? Terima kasih Yang Mulia sudah. Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik, sidang ditunda, dilanjutkan lagi tanggal 18 Juli 2024, sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin meninggalkan ruangan sidang. Baik, izin Yang Mulia.